pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sebab kita orang yang dijumpai Tuhan, yang sangat membara hati Tuhan. Ini ada satu kemarin saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan, ya. Ini komsel dadaan. Kemarin ada tempatnya Pak Yohanes dan Cipani. Kebetulan mereka di dekat gudang saya membuka bengkel dan salon di situ ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada yang ingin saya share kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahwa api kebangunan rohani kita terus menyala. Ya, ini kami berdoa untuk jiwa-jiwa di kantor saya kebetulan. Ya, kami berdoa untuk jiwa-jiwa, kami berdoa untuk orang-orang, Bapak Ibu Saudara ya, kami di kantor berdoa untuk itu. Dan ini Pak Roni tidak kelihatan, ini Pak Roni ini yang tutupan mata batuk. Kami dijamah Tuhan, kami dilawat Tuhan, dan kami juga menuai jiwa-jiwa, ya. Kami juga menuai jiwa-jiwa, ya Bapak. 3 orang ini dilayani lahir baru dan ketemu Tuhan Yesus membara. Pak Sabar bisa follow up, ya. Pak Sabar bisa follow up karena mereka tinggal di tempat saya di Meranggen. Ya, kegerakan Tuhan luar biasa sekali, ya Bapak Ibu Saudaraku, di kantor, di pekerjaan, jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan dan mereka disentuh oleh Tuhan. Ya, bahkan diberikan jalan keluar kepada setiap pelayanan. Tuhan bisa memberkati banyak orang nantinya, ya. Mari kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Markus 1 ayat 44 sampai 45. Demikian firman Tuhan, ingatlah janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini bukan, saya tidak bicara yang kedua bahwa memperlihatkan kepada imam atau pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa, baik itu berupa burung merpati atau sapi, tetapi saya ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus melarang orang ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang sakit kusta lalu disembuhkan, lalu dipulihkan Tuhan. Jadi perjumpaan dia dengan Tuhan itu membawa dampak penyakitnya dia sembuh. Itu. Lalu Tuhan Yesus ngomong ini, yang ayat 44 ini. Ingat loh ya, janganlah kamu memberitahukan apapun tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, tetapi kalau kita lihat ayat yang ke-46, orang ini justru memberitahukan kepada banyak orang bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, lalu berdampak pemulihan, berdampak kesembuhan, berdampak
keajaiban terjadi dalam hidup dari orang ini, orang yang sakit kusta ini. Bapak Ibu Saudara, jadi penting sekali kita ini, Bapak Ibu Saudara, memperjumpakan dengan orang-orang dengan Tuhan Yesus, itu mempertemukan orang-orang dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita hanya sekedar berdoa bagi mereka, tetapi bisa berdampak. Anda lihat, Bapak Ibu Saudaraku, poin yang ketiga ini, saudaraku, di ayat 46-nya, saudaraku, banyak orang datang kepada Tuhan Yesus akibat dari kesaksian, penginjilan dari orang yang sakit kusta disembuhkan ini. Dan itu terjadi, menurut saya terjadi keajaiban yang luar biasa. Ya, padahal Tuhan Yesus melarang. Saudaraku, siapa saudaraku yang dapat menahan orang memberitakan Injil dan memuridkan? Bapak Ibu Saudaraku, Yesus pun tidak mampu melarang itu, sehingga saudara-saudaraku, orang di mana-mana bersaksi tentang keajaiban pertemuan dengan Tuhan Yesus, keajaiban pertemuan dengan Sang Pencipta, pertemuan dengan Sang Wo itu, pertemuan dengan Sang Penguasa itu, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga berdampak poin 3 ini. Orang-orang, saudara-saudaraku, yang sehingga orang-orang itu datang kepada Yesus, dan Yesus tidak dapat terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar kota, di tempat-tempat sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku bisa mengerti perenungan pagi hari ini. Orang yang berjumpa dengan Yesus, dia mendapatkan kasih Allah, diampuni dosanya, mengalami hidup baru, terbakar api kebangunan rohani, mengasihi jiwa-jiwa yang masih di dalam dosa, dan terakhir dia, Bapak Ibu Saudara lihat, dia memuliakan Allah. Kalau kita mau menurunkan kemuliaan Tuhan, kita hanya satu jawabannya, mempertemukan orang-orang dengan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang perlu kita lakukan? Menjadi perantara bagi orang-orang berdosa. Menjadi perantara bagi mereka yang mau ketemu Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita menjadi perantara bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi perantara bagi kita ini, menurunkan kemuliaan Tuhan, hidup orang berubah yang tadinya tidak bertumbuh menjadi bertumbuh, semua karena pertemuan dengan Tuhan Yesus, bukan pertemuan dengan hamba Tuhan ini, tetapi pertemuan dengan Tuhan Yesus membawa perubahan, Bapak Ibu Saudara ya. Seperti tukang-tukang saya tadi, Bapak Ibu Saudara lihat, mereka semua berubah ya, dan memang kemarin mencari saudara-saudaraku. Saya berharap Pak Sabar mengajak nanti ke komselnya ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi bangsa-bangsa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa supaya kita menjadi perantara mereka semua. Banyak orang datang kepada Tuhan, dan itulah kemuliaan Tuhan turun atas muka bumi ini. Banyak orang hidupnya yang tadinya hina-dina menjadi mulia. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur